Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, anggota kelompok kami ada Asni, Salwa, Hanifah, dan Nuri. Kami mengunjungi museum dan monumen peta. Saat sudah sampai, kita akan melihat beberapa patung, yaitu patung Panglima Besar Jenderal Sudirman dan patung Panglima TKR Sudanko Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mengobservasi Museum Peta. Masuk ke ruangan pertama, kita langsung melihat diorama 1 tentang kesepakatan tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk mengupayakan berdirinya tentara peta. Nah, di diorama kedua ini menggambarkan kegiatan latihan di Pusat Pendidikan Perwira Pembela Tanah Air Bogor. Selain itu, kita juga menemukan sejarah tentang pembentukan batalion-batalion peta di daerah Jawa, Madura, dan Bali. Selain diorama, Museum Peta juga mengoleksi setelan baju, atribut, dan pedang katana yang asli milik para pejuang. Juga ada pedang samurai asli milik Daidanko R. Muhammad Mangundiprojo. Lalu, di diorama 4 ini kita menemukan diorama tentang pemberontakan Peta Blitar. Tujuan dari perlawanan ini ditegaskan oleh Bapak Sudanco Supriyadi, yaitu untuk merebut kemerdekaan. Diorama 5 ini adalah tipu muslihat kata Giri Botaicho Jepang terhadap Sudanco Muradi pada tanggal 15 Februari 1945. Untuk itu, Jepang menggunakan tipu muslihat yaitu dengan komandan pasukan Jepang. Kolonel Katagiri berpura-pura menyerah pada pasukan Muradi. Di sini juga ada koleksi-koleksi yang lain, dan juga di sini ada peta Indonesia dan denah dari Museum Peta ini. Lalu, di diorama 6 ini adalah peristiwa 16 Agustus 1945 di Kompi Pembela Tanah Air Rengas Dengklok. Pada saat itu, pukul 4.30 dini hari, golongan anak muda bersama salah satu anggota PETA berhasil menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke wilayah Rengas Dengklok. Di sana, Bung Karno dan Bung Hatta dijaga oleh Komandan Kompi PETA, yaitu Chudanco Subenu. Masuk ke ruangan kedua yang berada di sebelah kanan, ada diorama 7 tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ini adalah momen ketika Bapak Soekarno membacakan teks naskah proklamasi otentik untuk pertama kalinya. Lalu ada koleksi-koleksi pistol, peluru, tas, dan lainnya. Lanjut ke diorama 8 tentang Badan Keamanan Rakyat atau BKR cikal bakal TNI pada 22 Agustus 1945. BKR diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945 dan mengangkat Aruji Kartawinata sebagai Komandan BKR. Di diorama 9 ini adalah peristiwa rapat raksasa pada tanggal 19 September 1945 di lapangan Ikada, Jakarta. Rapat ini berhasil mempertemukan pemerintah RI dengan rakyatnya. Rapat tersebut merupakan perwujudan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia terhadap rakyat, menanamkan kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan kekuatannya sendiri. Selanjutnya, diorama 10 adalah peristiwa serbuan Osa Butai Kota Baru oleh pasukan BKR Yogyakarta pada Oktober 1945. Lalu diorama 11. Diorama 11 ini menggambarkan BKR Malang merintis matra kedirgantaraan dalam pembentukan kekuatan bersenjata Indonesia pada Oktober 1945. Dari diorama 11, kita beralih ke diorama 12. Diorama 12 menggambarkan pemindahan markas Angkatan Darat Jepang di Jawa Timur ke tangan bangsa Indonesia pada Oktober 1945.
Diorama 13 Ambarawa dan lahirnya Hari Infanteri TNI AD. Setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Juang Kartika TNI AD. Hari Juang Kartika TNI Angkatan Darat merupakan peringatan terkait peristiwa Palagan Ambarawa atau biasa disebut sebagai Hari Infanteri. Lalu diorama terakhir atau diorama 14, yaitu tentang pemilihan Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada 12 November 1945. Lalu ada papan tentang Tentara Pembela Tanah Air atau sejarah ABRI. Di sana juga ada koleksi-koleksi senjata Rifle 303, SMS Browning Machine Gun Water Mantel, SMS Mazental 303 British, dan koleksi mortar MK2 dan juga yang lainnya. Sir kaliber 7,63 mm. Dan juga ada koleksi senjata pistol FN Kanada Cal 9 mm. Selain itu juga ada replika tandu Panglima Besar Sudirman. Pak, izin bertanya, kapan museum ini mulai beroperasi untuk publik? Museum ini mulai beroperasi itu dari jam 8 pagi sampai jam 16 sore. Di dalam museum ini ada tentang apa saja? Di museum ini terdapat koleksi senjata dan koleksi non senjata serta dokumen korporer, literer, visual dan heraldika. Siapa pencetus pembuatan museum ini? Museum ini dicetuskan yaitu hasil prakarsa daripada mantan tentara peta atau sepuh-sepuh tentara peta. Baik. Apa yang banyak orang cari dari museum ini? Yang berkunjung ke museum peta ini itu kebanyakan katanya tahu ada apa saja sih di museum ini, itu sejarahnya apa, terus siapa saja orang yang pernah dididik di museum peta ini. Baik. Menurut Bapak, apa ciri khas dari museum ini? Ciri khas museum peta ini yaitu adalah ikonnya yaitu Soedanco Sudirman dan ciri museum peta ini adalah yaitu salah satu ikonnya itu Soedanco Sudirman dan pedang katana asli dan Jepang yang asli. Bagaimana cara pengelolaan museum ini? Cara mengelola museum ini yaitu dengan cara harwat rutin, harwat triwulan, berkala, per semester. Baik, terima kasih Pak. Ya, mari sama-sama. Setelah mengetahui sejarah para pejuang pembela tanah air, artinya kita harus berterima kasih atas semua pengorbanan tumpah darah mereka. Maka dari itu, kita harus menjaga Indonesia sebaik-baiknya, agar tidak dikuasai oleh negara lain. Mungkin cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.